Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal internasional yang kami ambil yang dengan judulnya yaitu menjelajahi strategi dan kebijakan ekonomi hijau di negara berkembang, yang beranggotakan saya sendiri, Novidio Ramasari, serta rekan kami ada Nur Maida, Roro Rohima, Ruli Andika, Muhammad Yamin, serta Yunia Rahmawati. Nah, di sini saya akan sedikit sebagai pengantar untuk materi selanjutnya, yang mana pertama itu kita harus tahu yang mana sebelum munculnya inisiatif ekonomi hijau, pembangunan lingkungan dan berkelanjutan, yaitu itu diperkenalkan pada tahun 1980-an oleh International Union for Conservation of Nature. Nah, dengan dengan tujuannya itu untuk mencapai ekonomi berkelanjutan yang melalui konservasi sumber daya kehidupan. Nah, di dalam jurnal internasional tersebut dia mengidentifikasi ekonomi hijau dan kebijakan di beberapa negara anggota PBB seperti Kroasia, Kenya, Guyana, serta Thailand dan Ethiopia. Dan juga di jurnal ini menggambarkan berbagai bentuk nasional strategi ekonomi hijau serta opsi kebijakan yang dicapai negara tersebut. Nah, itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi hijau dan kebijakannya. Ungkapan ekonomi hijau pertama kali digunakan pada tahun 1989. Dalam sebuah laporan menyarankan bahwa ekonomi hijau bisa menjadi pendorong dalam menangani masalah yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan, penggundulan hutan tropis, dan hilangnya sumber daya di negara berkembang dunia. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan sosial ekuitas, secara signifikan menurunkan resiko lingkungan dan defisit ekologis. Selain itu, rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Konsep ekonomi hijau menunjukkan investasi di sektor ekonomi seperti energi terbarukan, transportasi rendah karbon, bangunan hemat energi, teknologi bersih, peningkatan pengelolaan limbah, peningkatan penyediaan air tawar, pertanian kehutanan dan perikanan berkelanjutan, dan pencegahan resiko lingkungan bumi. Untuk mencapai ini, reformasi kebijakan nasional, kebijakan internasional, infrastruktur pasar harus didefinisikan dengan jelas, termasuk reformasi fiskal lingkungan, peraturan lingkungan, standar dan skema sertifikasi, manajemen sumber daya alam yang terintegrasi, dan penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan praktik dan investasi berkelanjutan. Kebijakan yang dipertimbangkan oleh pemerintah harus mendukung tidak hanya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendukung penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan emisi dan karbon, inovasi teknologi, dan perlindungan lingkungan. Di sini saya akan menyampaikan tentang strategi nasional ekonomi hijau, yang dimana munculnya kesadaran internasional dalam desain dan implementasi hijau kebijakan ekonomi. Banyak negara yang belum mengembangkan nasional secara keseluruhan. Pembangunan strategi nasional ini bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan global, yang dimana ada beberapa negara yang sudah menerapkannya, yang salah satunya adalah Kenya, Kroasia, Thailand, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya 3.3 Kroasia. Aksesnya Kroasia sebagai negara anggota ke-28 Uni Eropa pada 1 Juli 2013 menciptakan peluang potensi untuk mengubah ekonomi negara dan mengalihkannya mengikuti jalur ekonomi hijau. Pada tahun 2011, sekitar 1,38 juta Kroasia dilaporkan berisiko menderita kekurangan material yang parah, kemiskinan relatif dan potensial kerja yang rendah, dan tingkat pengangguran sekitar 51,6% pada Maret 2013. Meskipun memasuki Uni Eropa dengan tingkat kemiskinan tertinggi kelima dan pengucilan sosial, Kroasia terlihat bekerja baik dalam hal
konsumsi energi solar dan penggunaan energi terbarukan. Pada 2011, Kroasia tampil di 15,7% di atas rata-rata Uni Eropa 13%. Dalam mencapai target energi final bruto 20% di Uni Eropa 2020. Ini telah diidentifikasi sebagai salah satu kisah sukses ekonomi hijau oleh UNEP. 3.4 Thailand. Menurut laporan negara tahun 2013, 4 strategi nasional meninggikan status berpenghasilan rendah Thailand menjadi berpenghasilan menengah. Yang pertama, berfokus pada pengembangan kapasitas untuk meningkatkan daya saing jangka panjang negara untuk pertumbuhan berkelanjutan. Yang kedua, untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, berkaitan dengan platform pertumbuhan dalam ekonomi hijau. Yang keempat, berusaha untuk mengembangkan 3 strategi dan ekonomi kecukupan lainnya. 3.5 Guyana. Pada 2019, Guyana mengadopsi strategi pembangunan rendah karbon dalam upaya mencapai sebuah ekonomi tahan iklim. Emisi karbon rendah dan deforestasi tingkat rendah. Ini inisiatif diperkenalkan karena meningkatnya dampak perubahan iklim. Dengan jelas, ekspresi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang ada di Selanjutnya adalah pembahasan dari strategi dan kebijakan green economy di negara berkembang. Dari berbagai inisiatif green economy yang diidentifikasikan di berbagai negara, dipertimbangkan dalam jurnal ini. Inisiatif Ethiopia cenderung lebih eksplisit terhadap konsep dibandingkan dengan yang lainnya yang berdiri di atas platform yang berbeda, seperti pertumbuhan green economy dan strategi pengembangan rendah karbon. Strategi tersebut menunjukkan dukungan yang kuat untuk mengetas kemiskinan, mensejahterakan rakyat, dan pemakaian yang efisien terhadap sumber daya dan energi. Sebagaimana dijelaskan dalam Rio de Janeiro. Strategi lain lebih mengutamakan transformasi dan memajukan kesejahteraan sosial melalui jalur karbon rendah dan emisi gas rumah kaca yang rendah, seperti yang dilakukan oleh Wilayah dan Kroasia. Mereka melakukan strategi pengembangan rendah karbon yang efisien, baik terstruktur, namun kurang memberikan penekanan. Kategori kebijakan informasi diidentifikasikan sebagai aspek utama dalam memberikan kesadaran inisiatif green economy. Selain itu, opsi kebijakan lainnya adalah kebijakan intensif, kebijakan internalisasi, dan kebijakan eksklusif. Ini yaitu kesimpulan, mengingat skenario ekonomi global saat ini dan perubahan iklim yang merugikan terjadi, serta bersama dengan pengalaman masa lalu dan sekarang. Dari sebagian besar inisiatif yang gagal mengatasi tantangan utama, kebutuhan mengadopsi konsep ekonomi hijau lebih penting daripada sebelumnya. Sebagian besar negara yang mengadopsi konsep ekonomi hijau dapat dilacak keterlibatan pimpinan politik yang tertinggi, bersama dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain seperti publik dan pribadi, yang perannya sangat jelas. Selain itu, dapat digariskan bahwa yang efektif perangkat kerja institusional, insentif, struktur, investasi yang direncanakan dengan baik dan layak. Penyebaran informasi adalah aspek kunci yang mewujudkan ekonomi hijau. Akhirnya, sementara inisiatif ekonomi hijau terbukti menjadi jalan yang mungkin menuju dunia yang berkelanjutan, masih ada keraguan mengenai realisasi terutama di Indonesia bagi daerah yang berkembang.